Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa Ibu mengingatkan untuk tetap prokes ketika kalian keluar dari rumah. Selain untuk menjaga diri sendiri, orang-orang terkasih di sekitar kita juga dengan prokes kita ikut serta dalam pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, materi pada hari ini yaitu mengenai etika bisnis dalam kewirausahaan. Materi akan saya share. Ya. Etika bisnis dalam kewirausahaan. Jadi standar etika yang tinggi itu membutuhkan individu yang punya prinsip moral yang kokoh dalam melaksanakannya, ya. Jadi dengan beberapa aspek khusus, yaitu pertama untuk bisa bertahan, ya. Jadi sebuah bisnis harus mendapatkan keuntungan. Jika keuntungan dicapai melalui perbuatan yang kurang terpuji, misalnya, kemudian keberlangsungan perusahaan bisa terancam. Banyak perusahaan terkenal telah mencoreng reputasi perusahaan mereka sendiri dengan skandal dan kebohongan, sehingga mereka akhirnya tidak dipercaya oleh konsumen, ya. Nah, tentu dengan demikian akan mengalami kebangkrutan, ya. Jadi banyak bisnis-bisnis bodong, ya, yang menjanjikan keuntungan yang besar, gitu, ya. Tapi sebenarnya itu tidak ada. Nah, tetapi masih sampai saat ini juga banyak orang yang tertipu, ya, dengan bisnis-bisnis bodong, ya. Ini salah satu contoh. Mungkin saya sudah pernah bercerita barangkali, tapi saya akan bercerita lagi bahwa ada seseorang bercerita ke saya, gitu, ya, bahwa di Kalimantan Barat ini kan banyak pertambangan boksit, ya. Nah, itu bisnis-bisnis bodong itu menawarkan bisnis, ya, udah tahu tuh celahnya, bahwa karena di Kalimantan Barat ini ada pertambangan boksit, maka mereka menawarkan bisnis, ya, untuk masyarakat yang mau berinvestasi, ya, kemudian nanti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Begitu janji investasinya, janji yang ditawarkannya, kan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi dari investasi uang masyarakat itu, menurut cerita teman saya itu, bahwa dia akan nanti akan dibelikan alat berat, ya, untuk ngangkut boksit. Nah, alat berat itu akan dipakai untuk angkutan kerjasama antara PT atau perusahaan yang memberikan tawaran ini kepada perusahaan boksit. Nah, seperti itu. Ternyata, nah dia ditawari nih, ya, ditawari bahwa nanti setelah uang itu masuk, dalam bulan pertama dia akan mendapatkan keuntungan yang besar, gitu, ya. Ya kan, keuntungan yang besar sebesar 50% dari uang yang ditanamkan. Nah, setelah itu juga nanti pemilik modal yang menyimpan uangnya pada perusahaan bodong ini, ya, saat itu belum tahu itu bodong. Nah, itu nanti lama-lama alat beratnya itu akan menjadi milik si pemilik modal itu yang menyimpan, yang menginvestasikan uangnya. Nah, kemudian janjinya itu nanti setelah jadi milik sendiri alat berat itu, lalu masing-masing pribadi langsung perjanjian dengan perusahaan boksit. Itu yang dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan bodong, ya.
Ada itu teman saya itu bercerita seperti itu dan dia udah menginvestasikan uangnya dan dia tahu dibohongi atau itu investasi bodong atau skandal perusahaan bodong setelah sebulan uangnya diinvestasikan janjinya akan ada keuntungan selain pada akhirnya nanti keuntungan alat berat gitu. Nah, janji keuntungan itu ternyata tidak terwujud ya, jadi tidak terwujud dan dihubungi juga tidak bisa lagi dihubungi. Nah ini hati-hati seperti ini ya, jadi banyak investasi bodong ya, bentuknya kebohongan ya, atau itu namanya fiktif ya. Ada juga yang bukan fiktif ya, bukan fiktif. Jadi ada menjanjikan alat-alat kesehatan misalnya, alat kesehatan. Nah, janjinya berlebihan misalnya dalam berkomunikasi dengan konsumen ya ini dari pihak perusahaan ini mempraktekkan bahwa alat yang ditawarkan kepada dia dapat membuat stamina semakin kuat gitu ya. Dipraktekkan kepada calon konsumen. Nah, disuruh menggendong padahal tadi tidak kuat menggendong, ini kemudian menggendong dari belakang setelah menggunakan alat itu yang dalam bentuk kalung misalnya. Nah, itu ternyata jadi kuat gitu ya. Tapi setelah yang bersangkutan itu dari pihak perusahaan itu pergi, kemudian dicoba sama si konsumen, ternyata tidak kuat gitu. Nah, berarti dia menawarkan produk ya dengan cara yang bohong ya. Tidak tahu apakah dengan cara magic atau apa sehingga orang ketika digunakan kalung itu maka dia jadi kuat, kalau tidak digunakan begitu gendong dia tidak mampu. Tapi ketika ada dari pihak perusahaan, setelah pihak perusahaan pergi dari hadapan si konsumen, nah itu tidak berefek apapun si kalung. Nah, seperti itu. Kemudian standar etika ya yang perlu dikedepankan, yang perlu dijaga dari pihak perusahaan, yaitu seperti misalnya seluruh bisnis harus dapat menciptakan keseimbangan antara ambisi untuk mendapatkan laba dan kebutuhan serta tuntutan masyarakat sekitarnya ya. Jadi itu bagian dari standar etika ya. Yang pertama untuk bisa bertahan, yang kedua itu untuk bisa menciptakan keseimbangan baik untuk perusahaan itu sendiri maupun kepada masyarakat sekitar ya. Jadi keseimbangan ini ya maksud saya memelihara keseimbangan seperti ini nih sering membutuhkan kompromi atau bahkan barter ya. Saya seperti ini. Saya akan membuat suatu usaha home industry atau mungkin usaha apa ya yang saya akan menempatkan pabrik di wilayah tersebut. Nah, atau misalnya membuat suatu usaha pengolahan minyak lah misalnya seperti itu, atau mungkin pengolahan arang briket seperti itu ya. Nah itu ya, jadi saya harus membuat keseimbangan, harus memelihara keseimbangan. Jadi ketika bagaimana caranya supaya saya bisa diterima oleh masyarakat di situ, usaha saya bisa diterima. Ya, jadi misalnya seperti apa? Itu membutuhkan kompromi itu dengan pihak masyarakat di situ. Yaitu biasa bahkan dengan cara barter ya. Barternya seperti apa misalnya? Anda boleh membuat usaha di sini ya. Tapi tolong warga di sini
diberdayakan menjadi tenaga kerja untuk di perusahaan Anda. Kan barter tuh. Ya. Barter artinya saya memberikan, kami warga itu memberikan tempat untuk pihak luar membangun suatu usaha yang tentu saja ada konsekuensinya, mungkin akan merusak lingkungan dan sebagainya, ya. Maka Anda juga harus memberikan kenyamanan buat kami, memberikan lapangan pekerjaan seperti itu. Juga dia harus bisa menjaga lingkungan, ya. Jadi lingkungannya harus terjaga. Jadi jangan sampai dengan keberadaan perusahaan itu justru limbahnya akan mencemari lingkungan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bagian dari standar etika dalam bisnis ya. Bisnis kewirausahaan. Tujuan dari materi ini yaitu agar mahasiswa mampu memahami pengertian etika bisnis dan memahami macam-macam etika bisnis. Nah, di sini ada pengertian bisnis yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Ya, jadi seperti yang ahli terkait dengan bisnis yang sudah terkenal itu Jimerer ya, bahwa dia mengatakan bahwa etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, menurut Ronald, itu etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku etika dari seorang manajer atau karyawan suatu organisasi. Ya, jadi etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan. Jadi suatu organisasi isinya kan manajer dan karyawan. Jadi bagaimana dia bisa menunjukkan etika dan perilaku yang baik ya, agar bisa diterima oleh masyarakat. Jadi etika itu adalah tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, ya, kumpulan asas atau nilai-nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai benar atau salah yang dianut di dalam masyarakat. Jadi etika itu adalah konsep tindakan atau perilaku manusia tentang baik dan buruknya seseorang itu. Nah, etika ini dapat dibedakan menjadi dua ya. Etika bisnis itu dapat dibedakan menjadi dua, etika praktis dan etika refleksi. Jadi etika praktis itu apa yang dilakukan sejauh ini sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral. Ya. Etika itu kan merupakan cabang ilmu filsafat ya yang mempelajari baik buruknya manusia. Ya, jadi etika praktis, nah penjelasan terkait dengan etika praktis ini sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, terus apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang pantas dilakukan, dan sebagainya. Misalnya apa sih yang harus dilakukan? Ketika kita bertemu dengan klien, apakah itu investor, apakah itu pelanggan, apakah itu konsumen, ya, bahkan pihak pesaing sekalipun ya, maka kita harus apa yang harus dilakukan, ya, menjaga sopan santun. Sopan santun itu dari perilaku juga, kemudian dari cara berpakaian, ya, dari cara berbicara, ya. Jadi sopan santun dalam berkomunikasi. Nah, itu yang harus dilakukan ya, dan banyak lain lagi ya. Lalu apa yang tidak boleh dilakukan? Misalnya. Nah, di masyarakat modern seperti sekarang ini sudah banyak orang menyadari bahwa rokok itu meskipun masih banyak yang orang menjadi perokok berat, tapi lebih banyak lagi orang tidak menyukai rokok.
ya. Jadi sudah mulai punya kesadaran bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, meskipun banyak orang yang masih merokok, tetapi sebaiknya tidak usah merokok ya. Jadi tidak boleh merokok ketika kita bertemu dengan pihak klien ya. Jadi karena apa? Klien dengan merokok itu berhadapan dengan klien, pertama kesannya dia tidak menghargai orang lain yang tidak menyukai atau tidak bisa terkena asap rokok. Kemudian ada ketidaksopanan di situ ya. Kemudian apalagi banyak lagi ya yang dapat diilustrasikan. Nah, kemudian misalnya yang pantas untuk dilakukan ya, maka lakukanlah lah yang pantas untuk dilakukan. Meskipun itu bukan suatu keharusan. Misalnya kita mau ketemu klien, ya, ada, nah itu kita harus memperhatikan asal budaya si klien. Misalnya kalau klien itu dari Timur Tengah, ada Timur Tengah seperti apa? Kalau ketemu klien sesama lelaki biasa cipika-cipiki ya, untuk menunjukkan keakraban. Nah, seperti itu. Namun ini beda lagi jika itu dari Asia, Jepang misalnya. Di Jepang itu kalau ketemu orang itu ya, jadi dia akan menghormati kliennya itu dengan cara menunduknya hampir 45 derajat ya, menunduknya. Tidak hanya mengangguk ya. Nah, dia akan menunduk dulu. Baru bersalaman. Itu kalau mau bersalaman. Nah, umumnya itu kalau ketemu bersalaman. Walaupun tidak harus bersalaman. Nah, jadi mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Nah, di sini ada pilihannya ya, ada pilihannya. Yang secara umum kalau memang pantas dilakukan, lakukanlah. Nah, tapi kalau tidak dilakukan pun misalnya tidak nunduk, tidak apa-apa, misalnya seperti itu. Kembali lagi melihatlah asal budaya dari klien kita. Lalu etika praktis ini itu kan terkait dengan norma moral ya. Sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan ya, walaupun seharusnya dipraktekkan itu akan lebih baik ya. Sehingga etika dalam sebagai praktis dapat dikatakan sebagai apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai norma moral yang dengan kata lain etika dalam sudut pandang praktis berarti moral atau moralitas. Seperti itu. Kemudian etika refleksi. Itu juga pemikiran moral ya. Dalam etika refleksi ini kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ya. Karena ini di sini menyoroti nilai buruk dan nilai baik buruknya seseorang. Jadi etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku seseorang. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ya bisa jadi cara berpakaian atau merokok di depan klien. Nah, itu sangat mengganggu kenyamanan pihak lain kan ya. Jadi dengan demikian maka dalam sudut pandang refleksi kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi etika refleksi ini berbicara tentang etika sebagai praktis atau apa ya, sebagai praktis atau sebagai
ya sebagai praktis ya. Jadi keterkaitan keduanya ini ada refleksi dan praktis. Nah, demikian kemudian ya etika menurut pengertiannya dapat dibedakan menjadi 3, secara makro ya, kemudian secara meso dan mikro. Secara makro itu etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Secara meso, etika bisnis mempelajari masalah-masalah etis di bidang organisasi. Ya, jadi secara mikro, etika bisnis difokuskan pada hubungan individu dengan ekonomi dan bisnis. Jadi seperti etika terapan pada umumnya ya, jadi etika bisnis dapat dijalankan pada 3 taraf. Ya. Nah, ini 3 taraf ini. Jadi mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi sebagai keseluruhan. Jadi disinilah masalah-masalah etika disoroti pada skala besar ya. Jadi pada taraf meso, etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis di bidang organisasi. Pada taraf mikro yang difokuskan ialah individu dalam hubungan ekonomi dan bisnis. Ya, jadi di sini mempelajari tanggung jawab etis dari karyawan dan majikan, bawahan maupun manajer. Jadi macam-macam etika bisnis yaitu kejujuran pertama ya. Jadi seorang pengusaha itu harus selalu bersikap jujur baik dalam berbicara maupun bertindak. Jadi jujur ini perlu agar berbagai pihak ya percaya terhadap apa yang akan dilakukan ya. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu pengusaha ya harus atau wirausahawan itu harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Jadi kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Kemudian juga menepati janji ya. Jadi wirausahawan atau pengusaha harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati bersama sebelumnya ya. Jadi jangan sampai ada yang one prestasi. One prestasi artinya ada yang menciderai janji. Nah, itu kalau udah ada perjanjian secara tertulis ya, itu ada sanksi-sanksi hukumnya tuh yang biasanya di akhir-akhir perjanjian disebutkannya apa sanksi hukumnya ya, sampai ada apa dilakukan kompromi sampai ke tuntutan hukum biasanya seperti itu. Kemudian menepati janji. Kayak ini udah disiplin ya. Jadi disiplin. Jadi di sini pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya. Misalnya apa ya? Misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya ya itu harus disiplin. Karena kalau kita punya bisnis itu ada keterkaitan dengan pihak luar ya yang memberikan pinjaman modal. Itu laporan tuh harus rutin dibuat dan disiplin waktu karena peminjam atau pemodal itu akan mengikuti perkembangan dari usaha kita ya. Jadi akan was-was jika ada keterlambatan dalam membuat laporan kegiatan usaha ya. Kemudian taat hukum ya, taat hukum. Nah, pengusaha itu harus selalu patuh dan mentaati hukum yang berlaku ya, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun dengan pemerintah ya. Seperti itu. Biasa kan ada kesepakatan dengan masyarakat ya. Seperti yang tadi saya ceritakan jelaskan ya, misalnya terkait dengan tempat usaha yang harus ada izin dari masyarakat juga ya. Nah, dan apa barter yang disepakati dari antara masyarakat dengan usaha, nah, seperti itu. Kemudian taat hukum dalam hal terkait dengan
pemerintah ya. Nah, ini apa misalnya membayar pajak ya. Jadi sebagai subjek pajak tuh wajib membayar pajak. Ya. Kemudian suka membantu. Nah, suka membantu. Jadi ini buat etika bisnis ya, suka membantu. Jadi pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Nah, sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Ya. Misalnya apa? Misalnya biasanya di akhir tahun atau pas seperti saat-saat ini nih ya menjelang Idul Fitri, misalnya memiliki suatu lahan usaha di lingkungan masyarakat. Nah itu di saat-saat mau Idul Fitri seperti ini, hari-hari besar itu manfaatkan momen-momen seperti itu untuk membantu masyarakat di sekitarnya ya. Jadi membuat masyarakat senang, sehingga mendukung usaha kita, kemudian maka usaha kita pun akan bisa eksis ya, aman seperti itu, harapannya seperti itu. Kemudian komitmen dan menghormati. Jadi pengusaha ini kaitannya dengan komitmen dan menghormati itu. Pengusaha yang menjunjung komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati ya akan dihargai oleh berbagai pihak ya. Jadi pengusaha itu harus pegang komitmen dan menghormati kesepakatan. Lalu mengejar prestasi ya. Jadi ini juga bagian dari etika bisnis itu mengejar prestasi. Jadi meskipun mengejar prestasi harus tetap kepada menjaga etika dalam berbisnis ya. Jadi pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi-tinggi mungkin ya. Tujuannya apa? Yaitu agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Nah, seperti itu. Nah, orang yang menjaga etika bisnis ini perusahaannya, tempat usahanya akan terjaga dari norma-norma atau stigma negatif dari masyarakat. Nah, tujuan dari etika bisnis itu menggugah kesadaran moral para pelaku bisnis dalam menjalankan good business ya, dan tidak melakukan monkey business atau keserakahan dalam bisnisnya. Nah, manfaat etika bisnis atau etika wirausaha itu satu untuk persahabatan dan pergaulan. Nah, jadi etika itu dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan. Jadi suasana akrab itu akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Ya. Jadi jika karyawan atau pelanggan dan masyarakat menjadi akrab, segala urusan akan menjadi lebih mudah dan lancar. Kemudian menyenangkan orang lain, ini juga penting ya. Jadi sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia jika kita ingin dihormati. Jadi kita harus menghormati orang lain, menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka ya dan puas terhadap pelayanan kita ya. Nah, seperti misalnya pelanggan atau pembeli itu kan adalah raja ya, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi jika pelanggan merasa senang dan puas atas pelayanan, diharapkan mereka akan mengulanginya ya kembali satu waktu ya. Kemudian membujuk pelanggan juga ya. Jadi ini manfaat jadi etika bisnis itu. Jadi setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri.
Kadang-kadang seorang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan ya. Jadi berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satu caranya adalah melalui etika yang ditunjukkan seluruh karyawan perusahaan ya, dengan keramah tamahannya ya, seperti itu. Kemudian mempertahankan pelanggan tadi ya. Kemudian mempertahankan pelanggan ya. Jadi ada anggapan mempertahankan pelanggan atau jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Nah, seperti itu ya. Itu kalau dalam kompetisi ya seperti itu. Jadi anggapan ini tidak seluruhnya benar ya. Justru mempertahankan pelanggan lebih mudah karena mereka sudah merasa produk atau layanan yang kita berikan ya. Beda dengan mempertahankan gelar kejuaraan ya. Jadi mempertahankan pelanggan itu lebih mudah ya, asalkan kita memberikan pelayanan yang baik ya, baik dari sisi produk maupun dari sisi pelayanan kita ya. Jadi melalui pelayanan etika ya, seluruh karyawan pelanggan lama dapat dipertahankan karena mereka sudah merasa puas atas layanan yang diberikan ya. Jadi ada loh pelanggan yang fanatik gitu ya, biarpun sudah pindah kemana itu ya, tempat usahanya tetap dicari gitu ya, terutama kalau menyangkut kuliner ya. Saya pernah pelanggan fanatik sebuah bakso ya, nah pindah dari Jalan Pangeranata Kusuma dan saya cari, rupanya pindah ke Jalan Jawa, tetap saya ikuti. Nah kemudian membina dan menjaga hubungan ya, jadi hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap ya dan terus dibina, hindari adanya perbedaan paham atau konflik ya. Jadi ciptakan hubungan dalam suasana akrab dengan etika hubungan yang lebih baik dan apapun dapat terwujud ya, seperti itu. Nah, sasaran etika bisnis itu pertama, etika bisnis sebagai etika profesi, yaitu membahas berbagai prinsip kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Nah, mati lampu, jadi saya tidak bisa berpanjang lebar, takut laptopnya tidak cukup lagi baterainya. Nah, kemudian silakan nanti sambil baca sendiri ya. Ini saya lewatin. Untuk menjalankan bisnis yang beretika, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya. Nah, jadi jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi menjanjikan kekayaan dalam waktu yang cepat, instan. Hindari buku-buku yang menjanjikan cara-cara cepat, instan, dan memotong kompas. Nah, ini saya ceritakan tadi ya. Kemudian yakin dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir baik. Seperti itu, motivasi yang positif dalam diri kita sendiri. Kemudian berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan ya. Jadi ada win-win solution ya. Melayani dan tanamkan nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Kemudian jangan tergoda untuk cepat berhasil ya. Ingatlah filosofi pohon bambu ya, atau filosofi mulai belajar berjalan. Nah, itu kan harus penuh dengan kesabaran. Kemudian rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Jadi tindakan itu harus selaras ya. Jadi itulah bentuk kejujuran. Tanggung jawab sosial bisnis meliputi bidang-bidang yang beraneka ragam seperti perlindungan terhadap lingkungan hidup, ya, jadi menjaga lingkungan. Jadi kalau membuat suatu usaha itu harus dijaga lingkungannya dengan pengendalian limbahnya seperti itu ya. Kemudian menjaga konsumen ya, jadi konsumen harus dibuat nyaman agar bisa kembali lagi ke tempat kita. Kemudian dukungan terhadap pendidikan seperti dalam bantuan beasiswa. Nah, ya, kemudian itu bisa dilakukan ya
moral seperti itu sesuai dengan peraturan pemerintah, dan tanggapan terhadap kebutuhan komunitas seperti dalam bantuan untuk bencana, perusahaan apa ya,